peristiwa yang sangat tragis di masjid ini, yaitu terbunuhnya Jenderal Johan Harmen Rudolf Kohler yang meninggal pada tanggal 14 April 1873, di mana ia merupakan jenderal yang memimpin pasukan Kenil masuk ke wilayah Aceh Darussalam. Saat Belanda menduduki Masjid Baitur Rahman, Jenderal Kohler beristirahat di bawah pohon gelumpang. Kemudian sniper Aceh berhasil menembak tepat di ulu hatinya. Sesi kali ini akan membahas Masjid Baitur Rahman, yang mana masjid ini merupakan masjid yang sangat indah sebagai simbol dari Provinsi Aceh. Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe kemudian nyalakan loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari sesi. Masjid ini teman-teman pertama kali dibangun tahun 1292 pada saat masa pemerintahan Sultan Alauddin Mahmud Shah. Namun sumber lain mengatakan bahwa masjid ini dibangun pada tahun 1612 pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Awal mula dibangun, Masjid Baitur Rahman ini menggunakan arsitektur ciri khas Aceh, di mana atapnya masih menggunakan jerami yang ditumpuk berlapis. Namun, pada saat Belanda menyerang Kesultanan Aceh Darussalam pada tanggal 10 April 1873, masjid ini dijadikan benteng pertahanan oleh Kesultanan Aceh Darussalam. Kemudian Belanda menyerbu Aceh melalui Pelabuhan Ulele dengan membawa 1.000 tentara. Masjid ini dijadikan benteng pertahanan, kemudian jadi tempat perang antara Aceh dengan Belanda. Saat pertemuan tersebut, masjid ini pun terbakar akibat tembakan suar dari pihak Belanda, sehingga seluruh bangunan habis kecuali pondasi yang terbuat dari bata. Kemudian peristiwa yang sangat tragis di masjid ini, yaitu terbunuhnya Jenderal Johan Harmen Rudolf Kohler yang meninggal pada tanggal 14 April 1873, di mana ia merupakan jenderal yang memimpin pasukan Kenil masuk ke wilayah Aceh Darussalam. Saat Belanda menduduki Masjid Baitur Rahman, Jenderal Kohler beristirahat di bawah pohon gelumpang. Kemudian sniper Aceh berhasil menembak tepat di ulu hatinya. Berdasarkan informasi bahwa si sniper tersebut merupakan pemuda dari Laskar Aceh yang masih belia, yaitu berusia 19 tahun. Kematian ini sangat memukul mental dari para Belanda, baik itu yang ada di Aceh maupun wilayah jajahannya. Kemudian, karena perang Aceh tidak berkesudahan, maka pada tanggal 9 Oktober 1879, Jenderal Belanda yang bernama Van Swieten berjanji membangun kembali Masjid Baitur Rahman yang telah hancur. Tujuannya yaitu untuk meredam kemarahan orang Aceh sekaligus menarik simpati dari mereka. Masjid Baitur Rahman dibangun oleh arsitek Belanda yang sangat terkenal, yaitu Gerrit Gruyns. Kemudian arsitektur masjid ini menggunakan gaya Mughal dari India. Gaya Mughal ini yaitu ciri khas di mana atapnya hanya satu kubah utama. Untuk mendapatkan kualitas bangunan yang bagus, maka hiasan dinding, kemudian tangga marmer dan lantai masjid didatangkan dari Tiongkok. Kemudian pintu ukir dan lampu hias gantung didatangkan langsung dari Belanda. Peletakan batu pertama masjid ini dilakukan oleh Tengku Kadi Malikul Adil, di mana beliau pun dijadikan sebagai imam pertama pada saat peresmian Masjid Baitur Rahman pada tanggal 27 Desember 1881. Setelah selesai dibangun, banyak masyarakat Aceh yang menolak beribadah di masjid ini. Mengapa demikian? Karena masyarakat Aceh menganggap bahwa bangunan ini dibangun syarat muatan politik. Kemudian dibangun oleh penjajah Belanda yang sangat merugikan wilayah Aceh, kemudian masyarakat Aceh pada umumnya. Bangunan saat ini merupakan hasil beberapa renovasi dari bangunan aslinya yang bergaya Mughal. Di mana renovasi pertama dilakukan pada tahun 1935, kemudian berlanjut hingga 1982. Awalnya masjid ini hanya satu kubah, kemudian saat ini beberapa kubah yang terlihat lebih modern. Kemudian daya tampungnya pun dulunya 7.000, saat ini mencapai 15.000 orang. Kemudian peristiwa penting lainnya yaitu Masjid Baitur Rahman merupakan masjid yang kokoh berdiri saat tsunami Aceh tahun 2004 menerjang Banda Aceh.
Masjid ini kokoh berdiri walaupun ada beberapa bagian yang retak kemudian yang rusak. Kemudian masjid ini pun menyelamatkan ratusan hingga ribuan orang yang menyelamatkan diri saat tsunami tersebut berlangsung. Masjid Baitur Rahman bukan hanya sebagai tempat ibadah, melainkan sebagai simbol budaya, semangat, kekuatan, dan perjuangan masyarakat Aceh. Nah, teman-teman, bagaimana dengan orang non-muslim? Apakah bisa masuk ke masjid ini? Jawabannya ya, bisa. Namun tetap mengikuti aturan yang berlaku. Jadi bagi laki-laki berpakaian sopan kemudian mengenakan celana panjang, sedangkan perempuan menutup aurat dan menggunakan penutup rambut. Bagi teman-teman yang tidak membawa selendang ataupun penutup rambut, bisa menghubungi panitia masjid, kemudian mereka akan memberikan kain menutup rambut ataupun sarung. Teman-teman, masjid ini sangat indah. Jadi teman-teman jika ke sini, selain daripada wisata religi, bisa dijadikan sebagai tempat untuk berkumpul bersama keluarga dan mendapatkan foto terbaik saat pagi hari atau sore hari. Demikian teman-teman sekilas tentang Masjid Baitur Rahman. Sampai jumpa pada sesi selanjutnya.